Ya, Shalom, kita akan lanjutkan pembahasan kita di 2 Timotius 2. Kalau kemarin, edisi kemarin ayat 1 sampai ke 4, yang kali ini ayat 5 sampai yang ke 9. Oke, kita kupas satu persatu. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu sekalian, olahragawan itu bisa memenangkan mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di sini tidak dikatakan kalau dia menang, istilahnya sampai selesai, tidak. Tapi yang penting ada rule atau ada aturan-aturan yang harus dia patuhi selama pertandingan sehingga dia bisa jadi juara. Setiap atlet fokusnya adalah menjadi juara. Itu semua atlet. Sama seperti pertandingan iman kita, fokus kita adalah mahkota kehidupan. Tetapi, bagaimana Anda dan saya bisa menyelesaikan pertandingan dengan benar, itu lebih penting daripada Anda hanya sekedar menang. Oke, dalam Tuhan, kita ini diajar untuk bertanding olahraga dengan cara yang benar, aturan-aturan yang benar. Apa itu? Aturan firman Tuhan, kerajaan Allah. Anda melayani Tuhan, itu bukan karena Anda cari sensasi, tidak, tapi karena Anda melayani dengan hati tulus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau pelayanan saudara mulai di luar kebenaran firman Tuhan, percuma. Ya. Jadi banyak di antara kita tuh kadang ngawur kekristenan kita gitu. Ya. Kita ini pengennya juara, pengennya itu dilihat orang, pengennya itu menang, pengennya itu kita istilahnya tanda kutip dapat nama, tapi kita tidak melakukan pertandingan iman dengan benar. Ya toh, motivasi kita tidak benar, hidup kita tidak benar, kelakuan kita tidak benar, perkataan kita tidak benar, ucapan kita tidak benar. Semua yang kita lakukan itu melanggar aturan olahraga iman. Bagaimana seorang bisa bertanding dan diputuskan menang juara sekalipun dia menjadi yang tercepat, tetapi kalau dia melanggar aturan, dia tidak bisa menang. Contoh paling gampang, kalau Anda lihat pertandingan lari di Olimpiade itu ada lari yang melompati rintangan, ya toh? Itu tidak cuman sekedar siapa yang finish duluan, tidak. Percuma Anda finish duluan, tapi kalau Anda ini menjatuhkan setiap rintangan, Anda tabrak setiap rintangan, Anda tidak akan menang. Kenapa? Karena aturannya tidak boleh ada rintangan yang ditabrak atau yang jatuh. Sama dengan kekristenan. Tuhan itu menanti kedatangan kita dengan setia. Oke, istilahnya kalau saudara perhatikan itu, seperti orang yang juara lari begitu, Tuhan itu menunggu di garis finish. Tapi dia menunggu orang-orang yang tidak cuma sekedar siapa yang tercepat, tetapi siapa yang paling setia, mengerjakan pertandingannya sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang Tuhan mau. Terus ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Wow, ini buat saya poin penting untuk seorang pemimpin rohani, termasuk saya juga. Ketika saya bikin persekutuan Banjir Rezeki, Tuhan itu bicara satu hal jelas. Aku tidak mau kamu kayak pendeta yang lainnya, yang bisa khotbah tapi tidak bisa ngerjakan apa yang dikhotbahkan. Sebelum kamu lihat jemaat mengalami, kamu sendiri harus mengalami Tuhan. Dan itu saya pegang betul. Saya tidak mau nanti saya bikin persekutuan tambah besar, yang datang tambah banyak, tetapi ternyata kehidupan saya tidak mencerminkan Kristus, tidak jadi contoh, tidak jadi teladan. Saya tidak mau. Tetapi seperti seorang petani yang dia harus menikmati hasil usahanya sendiri pertama kali, ya toh. Yang pertama menikmati itu dia sendiri. Artinya apa? Kalau saudara jadi pemimpin rohani, jadi pendeta hamba Tuhan, Anda ini yang jadi contohnya duluan. Anda ngomong diberkati, tapi Anda harus hidupnya diberkati dulu, baru Anda bisa ngomong Anda diberkati. Anda ngalami mujizat, cerita tentang mujizat, Anda sendiri harus ngalami mujizat dulu. Dan cerita itu yang akan Anda ceritakan kepada jemaat saudara. Percuma kalau saudara khotbah tentang orang lain, tapi Anda tidak pernah punya kesaksian pribadi dengan Tuhan, itu percuma. Yang kadang banyak seperti itu kan.
kita khotbahnya A, B, C, A, B, C, tapi kita tidak pernah melakukan A, B, C-nya itu. Kita hanya ngajari orang bagaimana hidup benar, sedangkan hidup kita sendiri tidak benar. Kita mengajar tentang mujizat Tuhan, tapi diri kita sendiri tidak pernah mengalami mujizat. Bagaimana dengan audiens atau jemaat kita yang melihat kita? Wong yang khotbah saja tidak pernah ngalami kok cerita tentang yang macam-macam, betul tidak? Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang kita ini sudah kerja keras tapi kita tidak menikmati dulu hasilnya. Tidak boleh. Mau tidak mau, Anda harus menikmati hasil dari apa yang Anda kerjakan bersama dengan Tuhan. Sebelum jemaat menikmati, Anda sendiri harus ngalami dulu. Makanya ketika saya ngalami mujizat dikasih rumah gratis, ya toh, dapat rumah gratis, dapat mobil murah sekali, mujizatnya macam-macam. Setelah saya ngalami sekian bulan kemudian, ternyata banyak sekali jemaat yang ngalami juga, dikasih motor gratis, dapat motor gratis, dapat rumah gratis, bahkan ada yang 2 kali dapat rumah gratis juga. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena saya ngalami duluan, makanya nular ke jemaat, itu yang betul. Jadi seorang pemimpin rohani tidak cuma saudara buka persekutuan, Anda buka gereja, tapi Anda sendiri tidak ngalami, tapi ngajak orang untuk ngalami. Lah ini yang salah. Jadi yang pertama menikmati hasil usahanya adalah kita sendiri. Gitu. Ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Lihat. Tuhan itu pasti memberi pengertian kepada hidup kita melalui apa yang kita alami. Banyak orang itu yang pengennya ngerti firman dulu baru ngalami, enggak. Tapi kalau saya ikut Tuhan, saya ngalami betul-betul perjalanan dengan Tuhan, baru setelah itu dikonfirmasi, entah itu ada nabi Tuhan yang mengkonfirmasi apa yang saya alami, atau hamba Tuhan yang mengkonfirmasi akan apa yang saya alami, atau ketika saya baca Alkitab, saya baru ngerti, loh ayat ini ternyata ada, ayat ini saya alami. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan itu akan memberikan kepada kita setelah kita ini ngalami dulu, baru Tuhan akan beri pengertian sama kita. Jangan pernah menuntut Anda mengerti dulu, karena biasanya orang yang bertanya-tanya, ini benar Tuhan atau tidak, ini Tuhan tidak yang suruh, ini beneran Tuhan atau tidak. Orang yang selalu cari tahu dan pengen tahu, pada akhirnya dia tidak pernah ngalami. Contoh paling gampang adalah Petrus. Petrus itu gambaran orang Kristen yang sebetulnya tidak gampang mikir. Bukan pemikir karena memang dia itu pekerja kelas rendah, nelayan. Dia pakai otot daripada pakai otak. Tetapi karena itulah dia ngalami, apa itu? Berjalan di atas air. Saya tidak ngomong dia akhirnya tenggelam, tidak. Saya ngomong bahwa dia berjalan di atas air dan bisa. Sedangkan murid-murid yang lain tidak bisa berjalan di atas air. Minimal sekalipun dia akhirnya tenggelam, toh akhirnya dia mengalami yang namanya pengalaman berjalan di atas air. Sedangkan orang lain yang banyak mikir, ya toh, banyak diskusi, banyak pendalaman Alkitab, tapi akhirnya tidak melakukan firman Tuhan, dan dia tidak mengalaminya. Petrus adalah orang yang tidak banyak mikir, dia hanya taat. Dia ngomong, guru kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Simple, itu iman yang sederhana. Iman itu tidak rumit, tidak perlu dicari penjelasannya, maknanya berjalan di atas air. Kesuwen, tidak. Yang dia lakukan adalah, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Dan itu dialami Petrus, dia berjalan di atas air dan akhirnya dia ngalami. Ya toh? Dan itu jadi kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Tertulis di dalam Alkitab. Jadi belajar untuk mengalami Tuhan, baru Tuhan akan memberi kepada kita pengertian dalam segala sesuatu. Dalam segala hal yang kita alami ada pengertian Tuhan. Dalam segala hal yang Anda alami hari-hari ini, Anda ada pengertian Tuhan. Terus ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini sangat penting juga. Yang kedua, untuk pengajar, poin pengajar sekalian, selain Anda mengalami Yesus, maka yang kedua adalah yang diberitakan dalam setiap pengajaran, dalam setiap Injil yang kita beritakan,
fokusnya adalah Yesus Kristus. Oke? Yang sudah mati, bangkit, dan itu lahir dari keturunan Daud, itulah yang diberitakan dalam Injilku. Jangan Injil yang lain. Hari-hari ini kita mengenal Injil yang lain. Injil A, Injil B, Injil C, Injil A versi Sinode A, Injil B versi Sinode B, Injil C versi Sinode C. Akhirnya ndak karu-karuan, kita debat kusir, kita debat tentang perpuluhan, kita debat tentang persembahan, kita debat tentang Yesus itu Tuhan beneran atau tidak. Lalu tambah ndak karu-karuan lagi, Yesus itu juru selamat bener atau bukan. Nah, itu kenapa? Karena setiap orang membawa Injil dari versinya masing-masing. Ini waktunya kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Kembali pada firman Tuhan. Ndak ada Injil yang lain. Injilnya adalah Injil Yesus Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, menebus dosa kita. Dan dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke. Yang terakhir kita pelajari ayat yang ke-9 dari 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Lihat, Injil itu membuat kita menderita. Jadi ada orang yang memberitakan Injil kok hidupnya enak. Tidak pernah bergumul tentang dosa, tidak pernah bergumul tentang penderitaan, tidak pernah bergumul tentang serangan-serangan. Jangan-jangan dia sedang tidak memberitakan Injil, makanya iblis tidak ganggu dia. Tapi biasanya kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mesti ada gangguan. Dan biasanya setan pakai orang di sekitar kita mengganggu hidup kita, membuat kita menderita. Entah itu bisa pendeta kita, bisa dipakai setan juga. Majelis kita itu yang sering dipakai Tuhan, karena biasanya majelis itu, beberapa gereja itu dipilih majelis yang punya duit, bukan punya kapasitas seperti yang di Alkitab katakan. Penilik jemaat itu syaratnya ada. Tetapi majelis zaman now biasanya adalah orang yang persembahannya paling banyak itu jadi majelis. Ya toh? Makanya hidupnya tidak rohani sama sekali. Itu bisa dipakai setan untuk menyerang pelayanan kita. Lalu pelayan Tuhan yang lain yang hanya melayani karena ingin tampil di mimbar, itu gampang sekali kerasukan setan. Bisa dipakai untuk membuat kita menderita karena kita memberitakan Injil yang benar. Dan banyak sekali jemaat-jemaat yang lain yang banyak ngomong tapi tidak banyak kerja, banyak ngomong tidak banyak melakukan firman. Itu biasanya juga menjadi alat setan untuk membuat kita menderita. Tapi karena kita memberitakan Injil, ingat, itu harus ada. Orang yang punya visi, orang yang dinubuati oleh hamba Tuhan hebat-hebat, dia punya visi, dia punya mimpi, dia ngerti arahnya kemana. Kalau dia sampai goyang hanya gara-gara orang-orang yang membuat dia menderita, sayang sekali. Nubuatan bisa batal ketika Anda menjauh dari nubuatan penggenapan itu. Anda dinubuati dipakai Tuhan, Anda dinubuati dapat rumah besar, Anda dinubuati dapat mobil banyak, diberkati luar biasa, Anda pergi ke bangsa-bangsa memberitakan Injil, ya seperti saya. Tapi kalau saya tidak mau belajar bahasa Inggris, ya percuma. Atau ketika saya melayani Tuhan, lalu ada orang menyerang dan saya menyerah, ya sudah. Semua nubuatan itu hanya pepesan kosong ketika saudara dan saya memutuskan untuk stop dan mundur dari pelayanan yang sebenarnya. Sayang sekali, banyak sekali orang yang dulu, yaitu tadi saya ceritakan, ngajak orang, ayo semangat, ayo semangat. Begitu dia kena penderitaan karena Injil, karena pemberitaan Injil, karena melayani Injil, mundur hilang, mundur teratur, ya. Sayang sekali. Alkitab ditambahkan di sini malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Lihat, ada orang-orang yang dibelenggu oleh sinodenya. Tidak boleh pelayanan kemana-mana, tidak boleh pelayanan keluar, tidak boleh melayani gereja lain, tidak boleh melayani persekutuan lain. Itu seperti dibelenggu seperti seorang penjahat. Ya toh? Mungkin kita ngalami itu hari-hari ini. Tapi percayalah, kalau engkau berani melangkah, kau dibebaskan. Kenapa engkau tetap terbelenggu? Karena engkau tidak berani. Karena engkau takut kehilangan, tidak tahu kehilangan profit apa. Dalam sebuah sinode, dalam sebuah gereja, dalam sebuah jemaat, saya tidak tahu. Kalau itu mengikat saudara, percayalah, orang yang takut kehilangan nyawa, kehilangan nyawa. Tapi orang yang takut kehilangan uang, ya juga akan kehilangan uang. Sudah. Orang yang takut kehilangan income, akan kehilangan income. Orang yang takut kehilangan penghasilan, akan kehilangan penghasilan. Orang yang takut kehilangan amplop, akan hilang juga amplopnya.
Ya toh, nyawa aja bisa hilang kok. Tapi barang siapa memberikan nyawanya, dia mendapatkan. Itu kata firman Tuhan. Asal saudara berani, Anda bisa lepas dari belenggu itu. Nah, kita berkata berikutnya yang terakhir, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman yang di dalam kita tidak bisa membuat kita terbelenggu. Firman Tuhan yang di dalam kita itu bisa membebaskan kita, asal saudara punya keberanian iman untuk terus melayani Tuhan, terus menderita karena Injil, dan seperti orang yang terbelenggu, seperti penjahat, tetapi Anda dibebaskan karena ada firman Tuhan. Oke, itu saja poin kita dari 4 ayat ini. Nanti kita lanjutkan lagi ayat yang ke-10 sampai 13. Oke, Tuhan Yesus memberkati.